おかげさまで第2の人生はそれなりに充実しています。はあ、国王って僕が？だからこそ私たちが好きになったのですものね。手を繋いで歩きたいななんて、ある日胸がチクリと痛んだんです。私にもいやらしい下着を買ってもらうからね。嬉しいですわ。登録完了。結婚しよう。モニカって呼べ。ようこそバビロンの工房へ。王様が決めて。なります。7人目になります。ありがとう。国の名前はどうするんですか？ブリュンヒルドかな。ブリュンヒルド公国。この世界に異物が入ってこないようにする結界にほころびがあって、さっきのやつはそこを抜けてきているんじゃないかって。検索。登場用人型戦闘兵器フレームギアです。これがバビロンへの転送人なのかどうか。5000年前フレイズ侵攻によって世界が滅びかけたっていうのも。Yap, itulah trailer kedua dari anime Isekai wa Smartphone Season 2. Seperti yang sudah tertera di akhir trailer, anime Isekai wa Smartphone Season 2 ini akan hadir atau tayang pada tanggal 3 April 2023. 1 bulan setengah dari sekarang. Di sini sebenarnya gue itu mau buat pemberitahuan seperti biasa di komunitas. Tapi setelah gue nonton trailer ini, ada satu scene atau hal yang pengen sekali gue bahas. Dan biar videonya itu panjang, sekalian aja lah gue buat pembahasannya. Jadi, hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan trailer kedua Isekai wa Smartphone Season 2. Oke, mula-mula kita bahas dulu openingnya. Di trailer ini kita sudah dikasih tahu judul dari opening season 2-nya nanti. Yang di sini itu berjudul Real Diamond atau Gemstone 7 atau Gemstone 7 gitu. Lalu kita lanjut ke setiap scene yang ada di trailernya ini. Pada gambar ini ada kemungkinan kalau negara yang ditampilkan di sini itu adalah negara Bunhill. Karena seperti yang kalian lihat, negara itu tuh berada tepat di tengah hutan. Dan negara Bunhill itu ada di tengah hutan yang dulunya itu bekas sarang makhluk sihir. Jadi gua yakin ini itu adalah negara Bunhill. Kedua, untuk ketiga scene ini kemungkinan itu adalah adegan dimana Toei itu selesai membuat onsen di Silver Moon. Yang dimana pipanya itu kalau nggak salah ingat gua itu tuh dibuat pakai misril. Dan temboknya itu atau pemisahnya itu antar onsen khusus pria dan wanitanya itu tuh diberikan sihir khusus supaya tidak ada yang bisa mengintip. Dan Toei kakak pun di sini tuh kayaknya tuh nyoba onsen itu untuk pertama kalinya. Kemudian di scene ini tuh adalah adegan di mana Toya dan Yai memesan atau membeli katana baru di Isen. Dan pas pulangnya, Yai itu kode-kode ke Toya supaya mereka itu bisa ngedit berduaan aja gitu terlebih dahulu sebelum pulang. Dan hasilnya itulah di scene itu. Lalu lanjut di scene ini kemungkinan itu ada adegan dari perkenalan Toya ke Raja Regulus dan Lu. Setelah Toya itu berhasil menyelamatkan Regulus dari pemberontakan. Kemudian di scene Flora, Rosetta dan Monica selanjutnya ini tentu sudah jelas lah. Ini tuh adalah scene dimana pertama kalinya Toei itu bertemu dengan mereka bertiga dan berhasil mendapatkan persetujuan dari mereka gitu. Lanjut, ini itu adalah saat Su itu tuh dilamar oleh pedofil Zabun. Tapi karena dia itu nggak mau, Su pun meminta ke Toya itu untuk menikahinya supaya Zabun itu ya nggak mau ngelamar dia gitu. Karena pada scene ini tuh kan ya Toya itu kan udah menyandang titel sebagai Baginda Raja Brunhild. Jadi pikirnya Su itu ya nggak mungkin Zabun tuh mau nyari ribut ke raja gitulah. Dan ini itu adalah scene yang paling gua tunggu. Semoga adegan Toya itu mukul Zabun itu memakai versi WN atau LN-nya. Karena ya kalau versi manganya yang dipakai ya kalian tau lah kurang memuaskan gitu. Kalau kalian tuh udah baca manganya. Kemudian di adegan ini kemungkinan itu tuh pas setelah Sakura pulih dari luka-lukanya habis dikejar-kejar oleh asasinnya Euron. Dan di sini Sakura itu terkejut setelah dia itu tahu kalau Toya itu adalah raja dari Brunhild. Nah, dan di scene selanjutnya inilah yang pengen gue bahas, yaitu di scene Hilda ini. Kalau dari gambarnya sih memang gak ada yang salah. Ini itu adalah scene pas Toya itu ngasih 3 pedang yang terbuat dari material monster kristal ke Hilda. Tapi yang membuat gue itu kaget, heran dan gak habis pikir, itu tuh apa yang dikatakan Hilda di scene ini. Kalau kalian gak tahu apa yang dikatakan Hilda di sini, gue bakal artiin atau jelaskan.
Di sini itu Hilda itu bilang kalau dia itu nggak masalah menjadi yang ketujuh. Ingat, nggak masalah menjadi yang ketujuh. Yang artinya dia itu nggak masalah menjadi istri ketujuhnya Toya atau cewek ketujuhnya Toya. Ini tuh adalah scene yang diambil dari pertengahan volume 7. Lebih tepatnya ada di arc 21 chapter 166-167. Setelah pertempuran Toya melawan segerombolan monster kristal di Euron. Gua pernah nebak kalau season 2 ini akan berakhir gantung pas Toya itu berhasil menyelamatkan Sakura, atau pas rahasia Toya itu tentang dia itu akan memiliki 9 istri di masa depan itu akan terbongkar. Tapi setelah mendengar ini gua tuh jadi ragu. Ya karena dengan yang dikatakan Hilda itu, jadi ada kemungkinan kalau season 2-nya ini akan mengambil 4 volume, yaitu volume 4, 5, 6, dan 7. Kalau season 2-nya ini akan memiliki 24 episode atau season 3, maka gue itu bakal seneng gitu. Tapi kalau cuma 12 episode, gue bakal kesel sih, karena ya satu season itu ngambil 3 volume dan ada beberapa scene atau adegan atau cerita yang di-cut. Apalagi kalau 4 volume, pasti ada banyak sekali cerita yang di-cut. Dan ini tentu membuat gue itu sebagai orang yang membahas nih anime itu pasti kesel kalau mereka itu sampai nge-cut banyak adegan. Kalau cerita-cerita yang minor gitu nggak apa-apa lah mereka cut, tapi kalau kayak cerita-cerita yang penting itu kayak nggak enak kan gitu. Gue cuma bisa berharap kalau memang mereka itu mengadaptasi ini, semoga season 2-nya itu akan memiliki 24 episode atau part 2 lah gitu. Jadi April part 1-nya itu yang terdiri dari 12 episode, lalu Juli atau Oktober part 2-nya yang terdiri dari 12 episode juga. Atau setelah season 2-nya ini tamat, itu tuh langsung ada pengumuman gitu tentang season 3-nya. Karena kalau enggak ya ceritanya itu bisa berantakan. Ya gue berharap aja lah yang terbaik gitulah. Kalau memang banyak yang di-cut-nya tuh yang minor-minor gitu aja lah gitu loh. Oke, lanjut ke scene selanjutnya. Ini itu adalah scene atau adegan di mana Toya itu mengganti pakaian Ilse dengan baju Cina setelah Ilse itu selesai latihan kalau nggak salah. Yang kalau nggak salah juga nama bajunya itu adalah baju Chongsam gitu dari Cina. Dan lanjut di sini ini seperti yang dikatakan Lindsay di scene ini itu adalah adegan di mana Toya itu dan yang lainnya itu menentukan nama negara Toya. Yang kemudian Toya pun memakai nama senjatanya itu untuk dijadikan nama negaranya, yaitu Brunhild. Lanjut di scene ini, itu tuh kemungkinan saat Toya dan lain-lain itu mencari lokasi reruntuhan bengkel Babylon yang ada di Sandora. Lalu ini adalah saat dimana Toya dan Yumina itu sedang menjalankan misi atau quest dari Guild. Karena Toya itu udah lama nggak ke Guild, dan supaya Yumina itu bisa naik ke rank merah sama sepi yang lainnya. Kemudian di adegan selanjutnya, ini itu adalah scene Toya itu membantu kerajaan Regulus dari pemberontakan Jenderal Bazuru. Atau lebih tepatnya, Toya itu nggak sengaja bantu mereka. Ikutin alur lah gitulah ceritanya. Iblis kambing yang terlihat di scene ini tuh juga adalah iblis yang dipanggil Jenderal Bazuru, seseorang yang memimpin pemberontakan ini. Dan di sini pula untuk pertama kalinya Toya itu bertemu dengan Lu. Kalau ini gua kurang tahu ya scene-nya itu di mana, karena terlalu cepat dan gua itu nggak tahu clue-nya itu sama sekali. Jadi kita lanjut aja. Di sini ini itu adalah scene di mana Toya itu diberikan tantangan angkat rok oleh Rosetta, atau lebih tepatnya nebak warna pansunya Rosetta. Lalu lanjut di sini ini kemungkinan saat Toya itu mendirikan manga cafe Tsukuyomi-nya. Kemungkinan ini tuh pas Toya, Elsie dan Lindsay itu menata buku di Tsukuyomi. Dan ini mungkin saat Toya itu mencari keberadaan Lu untuk diselamatkan. Lalu adegan yang ditunggu-tunggu, yaitu sudah jelas ini itu adalah debut pertama kalinya Cavalier dan genre mecha di anime ini. Untungnya nggak kayak di manganya yang kayak orc gitu, monster babi. Di versi animenya ini untuk desain Cavaliernya itu jauh lebih bagus. Tapi entah cuman menurut gua aja ya warnanya itu terlalu putih gitu. Lanjut, lalu ini tuh adalah scene saat Toya itu menjamu para penguasa aliansi dalam rangka memperdalam persahabatan antar negara. Dan adegan kembang api ini adalah penutupan dari penjamuan itu. Lalu di scene ini tuh adalah pertemuan ketiga kalinya Toya dengan Anne. Ini tuh saat dimana Toya itu menyelesaikan misi menupaskan King Ape di desa tempat tinggalnya paman dan bibinya Elsie dan Lindsay. Toya pun pergi ke Guild untuk mengonfirmasi misi ini, dan disinilah Toya itu bertemu dengan Anne. Anne menjelaskan ke Toya tentang identitas monster kristal sebenarnya di sini tuh. Lanjut, ini tuh adalah scene pertama kalinya Toya mensummon Kogyoku. Ya sudah jelas lah, kelihatan lah ya. Kemudian ini tuh kemungkinan adalah kedua kalinya Toya itu bertemu dengan Anne saat melawan monster kristal Parimanta di Sandora. Dan yang terakhir di ketiga scene ini sudah jelas lah, ini tuh adalah scene saat pengiriman hak kepemilikan Babylon dari Rosetta, Flora, Monica ke Toya. Dan ya itulah scene-scene dari trailer kedua anime Isekai wa Smackdown season 2-nya.
Yang paling mengejutkan sih memang si Hilda tadi itu ya dia tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Jadi karena perkataan Hilda ini jadi ada hal positif dan negatifnya gitu. Lalu di akhir trailer ini itu tuh ada pengumuman tentang gamenya. Bagi kalian nggak tahu, Isekai wa Smartphone selain ngeluarin season 2-nya, mereka itu juga ngeluarin versi gamenya. Jadi kalau kalian mau pre-register gamenya itu, kalian bisa kunjungi aja webnya yang tertera di sana, yaitu g123.jp, atau kalian bisa aja cek ke twitternya, yaitu @isesuma_hc. Di sini gue itu udah register ya. Semoga kalau gue itu bisa mainin gamenya, gue akan mainin gamenya. Dan kalau ada yang minat untuk gue buat kontennya, gue akan langsung buat kontennya juga. Jadi ya itu aja dulu yang mau gue omongin lah. Ya sebenarnya sih yang pengen gue omongin itu dulu ya tentang masalah Hilda aja sih. Sisanya itu ya bonus lah. Ya sekian dulu lah untuk video kali ini. Jika gue ada salah kata atau informasi, kalian bisa benarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Kalau kalian suka video ini, bisa di like dan share. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and さよなら。アディオス。バイ。バイ。Hasta la vista, everybody.